Saya akan menjelaskan program skripsi saya yang berjudul e-government pada Kecamatan Balige. Di sini saya menggunakan 5 konten, yaitu pelayanan publik, e-wisata, e-lapor, e-kinerja, dan e-desa. Saya akan menjelaskan pertama pelayanan publik. Pelayanan publik adalah konten yang berfungsi untuk mengurus data pribadi seperti eKTP, kartu keluarga, akte lahir, akta kematian, akta pernikahan, pindah datang, dan pindah keluar secara online melalui sistem. Untuk dapat mendaftar berkas pribadi diperlukan login terlebih dahulu. Jika belum terdaftar atau bisa login, maka dapat mendaftar pada pendaftar dengan mengisi data pribadi seperti nama. Saya misalkan namanya Matius Siahaan, emailnya siahaan@gmail.com, kita misalkan paspornya, alamat, dan nomor telepon. Pendaftaran sukses, maka akan diarahkan langsung menuju form login. Kita gunakan email yang tadi dan paspor. Sukses login. Di sini kita akan mencoba mendaftar eKTP. Nama lengkap kita buat Siahaan, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya kita buat tanggal hari ini aja, 20/07 tahun 97 aja, 07 tahun 1997, tempat lahir Bali, alamat lengkap Bali, aja agama saya pilih Kristen Protestan, status pekerjaan mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia. File foto kita pilih asal aja, kita coba yang ini aja. Oke, lalu kita klik submit, maka akan diarahkan ke cek status eKTP. Maka di admin akan muncul nama Matius Siahaan. Untuk dapat memverifikasi data tersebut menjadi telah diproses, maka admin dapat mengklik cek status. Nomor pengesahan laporan ini maksudnya adalah nomor yang akan diterima oleh user dan diserahkan ke petugas kantor kecamatan untuk mengambil data yang telah selesai dilakukan. Kita misalkan nomor pengesahannya sesuai dengan nomor antriannya, itu 4, diterima, proses. Maka status pengurusan eKTP-nya akan diterima, berubah dari diproses menjadi diterima. Di sini juga akan berubah diterima. Nah, setelah berhasil diterima, maka user dapat langsung menerima eKTP-nya langsung mengambilnya ke kantor Kecamatan Balige. Ini adalah berisi tentang data detail eKTP yang barusan diurus. Kemudian pengurusan kartu keluarga. Di sini sama juga dengan mengurus data-datanya, yaitu kita misalkan saja nama lengkap suaminya ini tadi, angkanya kita buat asal-asal aja, nama istrinya kita buat Susi, alamatnya di Balige, nomor teleponnya kita buat saja nomor telepon si suami, alasan permohonan ini itu membuat kartu keluarga baru. Ini seluruh form yang tersedia di sini sudah sesuai dengan form yang saya minta melalui kantor Kecamatan Balige. Kita misalkan saja file bukti nikahnya ini. Nah, seperti KTP tadi, datanya akan masuk ke cek status, yaitu masih diproses. Kemudian untuk melihat filenya, kita dapat melihatnya melalui docs government. Karena kita tadi mengurus kartu keluarga,
folder tersebut akan masuk ke folder kartu keluarga di surat nikah. Nah, ini dia yang tadi telah dimasukkan. Foto KTP-nya juga tadi telah masuk di folder KTP. Foto KTP ini. Oke, kemudian admin akan memverifikasi datanya melalui menu kartu keluarga. Ini adalah data yang masuk tadi. Statusnya masih diproses. Klik cek status. Nomor pengesahannya, nomornya tadi 2, berarti kita buat 2, diterima proses. Maka ini akan berubah menjadi diterima. Kemudian akta lahir. Akta lahir kita misalkan alamatnya di Bali, nama anak Bambang, anak pertama, tempat lahir Bali, tanggal lahir dan misalkan aja sekarang. Nomor telepon 83556. Emailnya kita buat Madis ya. Di sini diminta file pendukung untuk pengurusan akta lahir seperti file surat lahir. Kita salah-salahkan saja ini, akta nikah, kartu keluarga, KTP kita bikin ini aja, KTP kita bikin ini. Oke, kemudian klik submit. Seperti cek status sebelumnya, data masih diproses. Data tersebut masuk ke folder akta lahir. Pada KTP ayah kita lihat ini adalah data yang tadi diurus. KTP itu ini, surat kelahiran ini, akta nikahnya ini. Nah, data tersebut akan diproses admin melalui akta lahir. Cek, ini adalah data yang masuk tadi. Cek status, kita buat 4, 1 diterima. Oke, akta selanjutnya kita akan mengurus. Ini adalah status terkini akta lahirnya. Selanjutnya kita akan mengurus akta pernikahan. Di akta pernikahan ini sudah sesuai form yang saya minta. Selanjutnya kita akan mengisinya. Tempat lahirnya kita buat di Bali. Tanggal lahirnya di sesuai dengan apa saja, 7/2020. Alamat lengkap Bali. Nama istri ini kita buat saja Korsea. Tanggal lahir sama saja kita buat. Alamat lengkap Korsea. File suami kita masukkan file suami, kita bikin aja ini dan ini. File istri kita buat ini aja, ini dan ini. Filenya berupa JPG, PNG, PDF juga bisa. Kita buat ini file saksi pernikahan dan surat pemberkatan pernikahan dari gereja atau tempat ibadah yang dilakukan proses pernikahan. Data akan masuk dan akan dilangsungkan menuju cek status akta pernikahan. Untuk dapat memverifikasinya sama seperti yang sebelumnya, admin masuk ke menu akta pernikahan dan mengklik cek status. Kita lihat dulu nomornya 3, maka cek status, masukkan nomor pengesahannya 3, bahwa data sudah diterima. Oke, akan berubah menjadi diterima. Masuk ke status pernikahan, kita refresh. Nah, nomor pengusahannya telah masuk dan diterima. Kemudian akan kita menuju akta kematian. Akta kematian ini yang diisi oleh pelapor. Kita bikin nama pelapornya Matius juga. Alamat lengkapnya dibalikin, nomor teleponnya. Kita misalkan ini, emailnya,
Nah, di form pengisian akta kematian ini yang file pendukung yang diperlukan yaitu surat keterangan dari rumah sakit. Kita misalkan saja ini kartu keluarganya, ini juga KTP terlapor, ini kita lahir terlapor, ini KTP saksi, ini KTP saksi 2 ini. Oke, akan masuk ke cek status akta kematian dan kita lihat di folder akta kematian bahwa file pendukungnya telah masuk seperti ini tadi. Ini kakak terlapornya, ini KTP-nya saksi kematian tadi, ini KTP saksi matinya tadi, ini KTP terlapornya, dan ini surat keterangan rumah sakit. Nah, kemudian admin memverifikasi data di form akta kematian dengan klik cek status. Nomor pengesannya tadi kita sesuaikan dengan nomor urut yaitu nomor 5. Nomor 5 diterima, proses selesai dan diterima. Kemudian di sini akan berubah menjadi diterima. Oke. Setelah itu maka kita pindah datang. Pindah datang ini adalah pengisian untuk orang yang baru datang dari luar kota untuk menempati suatu daerah tertentu di kantor di Kecamatan Balige secara tetap. Kita masukkan orang yang pindah dari luar itu adalah ini, nama alamat lengkap sekarang ini, nomor teleponnya kita seperti ini, emailnya. Kita di sini pindah ke dia mau pindah ke kecamatan antar desa, atau kita misalkan saja dia pindah antar ke desa kelurahan pada Kecamatan Balige. Alasan pindahnya kita buat saja menempati rumah baru. Kartu keluarga pemohon, file pendukungnya itu kartu keluarga pemohon. Kita buat saja ini. Oke, masuk ke cek status pindah datang. Kita lihat di folder pindah datang apakah filenya telah masuk. Oke, ini tadi dia. Kemudian kita verifikasi melalui admin, yaitu di pindah datang. Ini ada data yang masuk tadi, datanya masih diproses. Cek status, nomornya tadi nomor 3 kita masukkan, diterima. Oke, kemudian jadi diterima. Kemudian kita refresh, diterima. Oke, kemudian pindah keluar, yaitu seseorang yang mau pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kita misalkan emailnya tadi ada, dia mau pindah ke kecamatan. Banyak pendukungnya itu kakak pemohon dan surat permohonan kepala desa atau lurahnya tempat tinggal sebelumnya. Kita lihat apakah datanya sudah masuk. Folder pindah keluar. Kita tengok KTP pindah keluarnya dari sini. Nah, di pindah keluar ini cek data yang telah masuk itu ini, cek status nomor 2 tadi diterima, proses. Oke, terima. Oke, diterima. Untuk dapat mengirim pesan ke user, maka admin dapat mengisinya pada mengunduh pengiriman pesan. Kita misalkan data ektp Anda telah selesai diproses, silakan datang ke kantor Kecamatan Balige. Ini adalah data SMS yang telah masuk ke user. Kedua, kita akan masuk ke e-wisata. Di e-wisata ini terdapat galeri foto, galeri video, dan event, daerah wisata, dan kontak. Pertama kita lihat di galeri foto, yaitu berisi tentang foto-foto yang
tertera pada website, yaitu ini. Foto-foto ini bisa diisi melalui admin, yaitu kita misalkan ini admin. Kita masuk ke e-wisata, tambah data foto. Di data foto ini kita misalkan tambah data ini, misalkan nama fotonya yaitu objek, tanggal pembuatannya tanggal sekarang, tahun 2020. Kita misalkan kita download saja dulu fotonya, Danau Toba. Misalkan ini tadi ya fotonya. Oke, kita bisa ambil dari tadi fotonya, download ini. Oke, Danau Toba Balige, simpan. Ini dia, kita cek di sini, ini adalah fotonya. Kemudian di video, data video ini adalah bersih tentang galeri video yang diisikan oleh admin. Ini adalah video salah satunya. Video ini bisa diisi melalui menu e-wisata, data video hari ini. Kita misalkan Balige, tanggalnya tanggal sekarang. Kita klik video, ada nggak sini video buat video kita misalkan ini. Kita tunggu. Apa namanya? Masih update 50. Kemudian data event. Data event ini bersih tentang event yang akan dilaksanakan pada Kecamatan Balige. Event ini dapat diisi oleh admin melalui menu e-wisata, data event. Nah, kita misalkan kita tambahkan datanya, yaitu misalnya akan ada diadakan pesta Danau Toba pada tanggal 14 Agustus 08 2020. Kita masukkan foto eventnya ini, Festival Danau Toba. Kita masukkan keterangan ini, kita simpan, maka datanya akan masuk dan kita refresh. Ini dia, kita lihat nih, ini adalah data yang telah saya masukkan nih. Nah, kemudian pada menu daerah wisata. Daerah wisata ini adalah menunjukkan potensi wisata yang ada pada Kecamatan Balige. Sebelumnya datanya sudah saya masukkan, yaitu Pantai Bulbul. Ini adalah datanya. Ini dapat diisi oleh admin melalui e-wisata di sini. Kita kalau menambah data tinggal ini Danau Toba, kita misalkan Danau Toba aja. Foto Danau Toba, simpan, akan masuk. Baru ada Toba. Di sini adalah saya menyertakan link seperti Gorga Toba. Ini adalah penjelasannya dan judulnya serta fotonya. Kemudian pakaian adat Toba. Data ini bisa diisi melalui admin, yaitu pada data adat. Sini saya masukkan judulnya
Kita misalkan Margodang. Kita misalkan fotonya ini aja, keterangannya Margodang. Simpan, data tersimpan. Ini kita refresh, ini dia Margodang fotonya dan ini penjelasannya. Oke, kemudian kontak tidak perlu. Menu elapor. Elapor ini adalah menu yang berfungsi untuk hak akses user untuk melaporkan suatu laporan kepada pihak kantor kecamatan Balige. Untuk dapat mengaksesnya, terlebih dahulu login dulu. Jika sebelum melakukan login maka bisa mendaftar. Kita misalkan namanya itu, ini emailnya, ini passwordnya, namanya Balige, nomor telepon ini. Nah, daftar. Setelah daftar maka dapat login. Nah, jika sudah login maka kita dapat melaporkan suatu hal kegiatan yang meresahkan. Misalnya kita pilih dulu kategorinya dan fasilitas umum, kita laporkan misalnya begini, fasilitas umum yang tersedia di pelabuhan Balige sudah rusak. Kemudian kita dapat melaporkannya. Ini adalah detail laporan yang kita terima. Kita klik cek status laporan untuk melihat laporan kita sudah diterima atau belum. Laporan, maka untuk dapat mengetahui status laporannya akan masuk ke cek status laporan. Di sini laporan ini proses, statusnya masih diproses. Yaitu untuk dapat melihatnya, admin dapat memverifikasi melalui menu e-lapor. Ini adalah data yang telah kita isi tadi. Untuk dapat memprosesnya, dapat cek status, dapat melihat laporannya ini. Ini adalah isi laporannya. Kita cek statusnya, nomor pengesahannya yaitu nomor 16, bahwa laporannya telah diterima. Kita refresh, nomor laporannya diterima. Oke, kita log out, kita masuk ke menu selanjutnya. Menu selanjutnya yaitu e-kinerja. E-kinerja ini terdiri dari publikasi data, profil kantor kecamatan Balige, ini profilnya, dan e-budgeting. Kita mulai dari publikasi ini. Publikasi data ini adalah berfungsi untuk menampilkan data yang ada yang diterima oleh kantor kecamatan Balige dan dipublikasikannya melalui sistem. Misalnya ini sudah saya isi dahulu, indeks dapat di-download. Kita buka dulu. Ini. Oke. Ini dapat diisi melalui admin yaitu bisa apa? Saya salah. Pada menu e-kinerja ini kita dapat mengisi datanya. Misalnya kita buat data tanggal sekarang. File, kita buat, ada file PDF yang saya simpannya. Ini kita misalkan aja ini soal. Oke. Ini adalah data yang telah kita simpan tadi. Untuk dapat melihatnya, kita refresh. Nah, download, buka. Nah, ini dia. Kemudian pada profil ini berisi visi dan misi, struktur organisasi dan pejabat. Visi misi, ini struktur organisasi, dan daftar pejabat. Daftar pejabat ini bisa diisi melalui admin juga pada menu daftar pejabat kantor ini. Kita misalkan data namanya, David, jabatannya pegawai tetap. Mari untuk ini kita misalkan ini, kita buka filenya. Ini adalah foto kawan saya. Nah, ini ada refresh. Masuk ini. Ini adalah data-data yang sudah saya dapatkan dari kantor kecamatan Balige.
hapus saja. Oke, kemudian pada profil, pada budgeting. Ini adalah data yang saya dapatkan dari BPS kantor kecamatan Balige, karena dari kantor kecamatan Balige mengusulkan saya untuk meminta datanya pada BPS. Ini adalah pendapatan Prakua PAS, pendapatan PAS. Ini Prakua dapat diklik lagi, yaitu terdiri dari pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, pendapatan lain-lain. Ini adalah data pada tahun 2020. Data pendapatannya, ini data belanjanya, data pembiayaannya. Masing-masing tertera langsung di sini. Data 2019 juga tersedia. Sini saya menggunakan chart, high chart. Data 2021 belum ada karena sekarang masih tahun 2020. Kemudian saya akan melanjutnya ke e-desa. E-desa ini berisi tentang data-data seluruh desa yang ada pada kecamatan Balige di sekitarnya. Sebelum masuk ke desa yang ingin dikunjungi, saya akan menjelaskan tentang menu pengumuman. Menu pengumuman ini adalah pengumuman berita yang disampaikan oleh pihak kantor kecamatan melalui desa-desa, seperti penyuluhan kepada desa, penggunaan dana desa, dan lain-lain. Ini dapat diisi oleh admin melalui e-desa tambah pengumuman. Kita misalkan penyuluhan, tanggal pembuatannya tanggal sekarang, kita bikin logonya. Nih, desa penyuluhan dilangsungkan di Desa Lumban Silintong. Ini adalah keterangannya. Oke, datanya akan masuk di sini. Kemudian kita refresh nih. Dah. Kemudian kita akan lihat nih. Kita akan masuk, kita pilih Lumban Silintong. Tersedia profil desanya, yaitu ini, yang bisa diisi melalui admin e-desa Lumban Silintong. Kita ubah atau kita tambah saja kepala desanya adalah Lieksan Siaan. Kita misalkan ini ubah. Ini data yang telah kita masukkan tadi. Untuk dapat, ini adalah dana desa Lumban Silintong. Saya sajikan melalui grafik diagram lingkaran, alokasi dana desa dan APBD desa. Akses desa saya menggunakan maps yang langsung menuju ke desa kecamatan Lumban Silintong. Begitu juga ini dan ini. Oke, demikianlah tugas program skripsi saya yang berjudul e-government. Terima kasih.